Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Ibu Lilis sudah masuk. Bu Nanda, kita mengganggu Alhamdulillah. kepala ya. Oke, terima kasih. Selamat datang Ibu Lilis di sesi kedua hari ini. Iya, Tapi kali ini audiens kita sebagian besar adalah petugas lapangan keluarga berencana. iya, Eh, kita seharusnya on schedule-nya jam 2 ya Bu. Cuman karena Pak Kepala belum join, jadi kita masih nunggu sebentar ya Bu. Sementara iya, ini sudah 67 attendees. iya, siap. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Monggo Bapak Ibu yang di lapangan mungkin bisa mengajak teman-teman PLKB-nya untuk join ke link yang sudah kita bagikan di WA grup Bapak Ibu sekalian. Eh, Seperti permintaan Bapak Ibu juga, gimana sih cara nulis karya tulis untuk kepentingan PAK dan lain-lainnya. Nah, hari ini Alhamdulillah eh, kita dapat narasumber yang luar biasa. Beliau adalah peneliti di Lembaga Demografi UI. Eh, Sayang sekali kalau Bapak Ibu tidak bisa join siang ini. Mungkin nanti saya izin sedikit membacakan CV Ibu ya, Bu. Silakan, Bu. Semoga nanti tidak salah mentranslate. Iya, mohon maaf di saat-saat terakhir tuh saya tidak sempat cari yang bahasa Indonesia. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ini tadi juga baru ditodong juga nih moderatornya, jadi Iya, baru dapat juga CV-nya. Jadi mungkin sedikit garis besar aja ya Bu ya. Nanti iya, iya, Bu. saya Iya. sampaikan. Tadi soalnya pas istirahat ada apa namanya nggak taunya WA banyak banget. Jadi jawab Sudah dulu. ngantri WA-nya ya Bu ketika Webex tadi pagi ya. Ya, kayaknya ada apa review untuk yang apa selanjutnya kayaknya untuk Oh, Masya Allah. Udah mengantri sepertinya daftar reviewnya ya. asal jangan mepet ini juga kemarin saya pikir nah ini untung katanya satunya nggak ada gitu kan. Alhamdulillah. Ya, semoga kita bisa lebih apa ya, mungkin lebih ini lagi dengan teman-teman besok sehingga lebih punya waktu banyak ya Bu untuk di-review ya. Memang kadang-kadang apa ide banyak untuk meneliti terus ingin membuat proposal sebagus mungkin tapi kan ada pekerjaan lain waktunya mepet, nah itu yang biasanya suka Iya. Terus ya, terus sekarang ada juga beberapa yang power of kepepet ya Bu ya. iya SKS kan Bu, sistem semalam bukan sehari lagi semalam. Kadang memang kalau menulis kan kalau belum mood gitu nggak keluar Iya, idenya benar Bu, mau nulis setuju. apa gitu pertama kalinya gitu. Iya, idenya banyak banget yang gentayangan tapi menuangkan menjadi tulisannya yang Ya, memulai dari mana ya Bu ya. betul. Kadang-kadang Ibu di kampus ya? apa sekarang Iya. saya masih WFH Bu. Oh, Iya, ini udah berapa bulan ini udah mau 5 bulan. iya, masih red zone ya Bu ya. Iya, Jakarta, Jakarta dan sekitarnya masih PSBB. ditambah lagi nih. Tapi kalau ketika keluar rumah sekali-sekali saya ingin apa olahraga jemur gitu nggak tersikat Iya. di rumah. 200 meter dari rumah saya kan udah jalan raya. Oh, oke. Udah kayak bukan Ada normal all lagi. thermals. Aduh, udah orang kayak tadinya di apa dikurung tiba-tiba dilepas gitu Iya. kurungnya. Jadi kayak kaget banget, bahagia luar Iya, biasa gitu ya. betul betul. Tapi beberapa kafe, rumah makan sih masih masih tutup. Yang Oke. biasa gitu, yang apa Di Jambi juga apa ya? Ya gitu Bu, mungkin santuy kalau bahasa anak sekarang.
Udah yang new normalsnya itu udah kayak old normal, udah yang nongkrong, kafe. Tapi ada juga yang memang masih protokolnya masih lumayan ketat. Cuma kalau ke rumah sakit ya apa namanya agak serem ya, baru baru lihat gitu serem. Iya. Kalau bisa jalan rumah sakit nggak dilewatin gitu ya, Bu. Iya, karena ini ada teman harus dirawat inap begitu, terus dia bilang gak usah ditengok serem katanya gitu. Iya, iya, apa, kemarin juga kita gitu, Bu, ada teman yang melahirkan, ya mohon maaf lahir batin nggak bisa jenguk, karena ya lebih baik seperti ini gitu ya, Bu, ya, sementara ini. Iya, betul. Saya tahun lalu ke Jambi, ke kota Jambi, Oh ya, ketemu Bu? Pak Wali Kota. Oh, Pak Fasya. Iya, ke Pak Pasya, terus sempat dengan beliau ke rumah dinasnya beliau berapa kali, Mm-mm. terus ikut buka puasa safari Ramadan dengan beliau. Oh, oke. Dalam rangka ini apa namanya verifikasi untuk penerima penghargaan. Oh, Pak Fasyanya Iya, menerima penghargaan dari pemerintah pusat. iya. Oke. Jadi apa ya apa namanya senang sekali gitu berkesempatan ketemu beliaunya begitu. Iya, tahun ini beliau maju jadi gubernur, Bu. Oh iya, waktu itu Tahun ini. saya sempat dengar begitu mau maju jadi gubernur begitu. Beberapa bupati wali kota maju jadi calon tahun ini. Dan incumbent juga maju. Iya. Berarti proses mengajar benar-benar dari rumah ya, Bu? Iya. Semuanya sidang skripsi, tesis, semua dari rumah ya, Bu? Ya itu yang repot kalau bimbingan kan biasanya tatap muka kan lebih enak gitu kan melihat apa kondisi si mahasiswa seperti itu. Kalau di apa kadang-kadang kalau misalnya virtual begini kalau mahasiswanya menggunakan handphone kendala misalnya apa sinyal atau apa gitu. Iya. Iya, teman-teman kita juga yang di lapangan kan kendalanya juga gitu, Bu. Ini seharusnya kalau kita hitung PLKB kita di Provinsi Jambi ada sekitar 350 orang. Tapi ini yang berhasil join hanya 86. Iya. Nah, ya mungkin kendala ini juga ya. Ya, sinyal jarak yang di daerah-daerah rural kadang agak susah. Kadang malah di kota, ada beberapa kota juga yang memang agak susah. Tapi ada juga sih informasi kalau menggunakan handphone takut begitu. Jadi apa namanya lebih baik nggak usah. Oh, kebocoran itu ya, Bu ya? Iya, takut datanya ada yang ngambil. Iya, apalagi handphonenya aplikasinya banyak banget. Makanya saya juga jadi apa pas WFH ditawari lagi untuk apa SMS banking begitu. Nggak usah banyak-banyak, takut nanti keenakan klik tahu habis. Sekarang kan zaman online ya Bu ya, jadi benar Bu ya. Nanti ada yang nawarin ini, nawarin itu. Iya, suka hilap gitu ya Bu. Mengetahuinya, maksudnya tidak barangnya tidak seindah yang diperlihatkan di online begitu. Karena memang marak sekali Bu. Kebetulan kemarin kita sempat ngobrol sama teman-teman di OJK ya, bahasanya ketika yang penipuan-penipuan online segala macam 1000 yang dimatikan, 1000 lebih yang muncul. Jadi memang apalagi di zaman COVID semuanya jadi serba online ya Bu. Nah ini sepertinya Pak Kepala sudah hadir bersama kita. Iya, Pak Kepala banget. Terima kasih baru bisa. Alhamdulillah. Selamat datang Bapak di virtual meeting kedua pagi ini, siang hari ini. Terima kasih sama-sama. Pak Kepala padahal kepalanya satu ya Pak, tapi nanti harus dibelah jadi berapa begitu virtual meeting satu waktu, tapi mesti melihat kiri kanan gitu. Situasinya gitu Bu, apa boleh buat harus diikuti. Iya betul. Nanti apa namanya ya WFH itu kan bayangan saya pertama kali, wah kebanyakan waktu nih di rumah begitu kan? Nggak taunya, waduh. Lebih sibuk. Dari pagi sampai sore begitu. Lebih repot malah ya Bu jadinya ya. Iya.
Oke, karena waktu kita udah menunjukkan pukul 14:19, mohon izin Pak Kepala, kita mulai pertemuan kita siang ini, Bapak. Silakan. Oke, kita mulai Ibu, izin. Silakan. Mohon izin Bu Kepala Bidang Litbang, siang ini ditugaskan menjadi moderator untuk pertemuan kita. Saya mau menyapa dulu Pak Kepala. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Lilis, Ibu Kabid Litbang, teman-teman semua yang diberi kesehatan, rezeki, sehat dan waktu sehingga bisa join di pertemuan kita siang ini. Sebagaimana flyer dan informasi yang sudah kami sampaikan di awal bahwa siang ini kita akan bertemu bersilaturahim dengan narasumber kita pada forum ilmiah program Bangga Kencana Provinsi Jambi tahun 2020. Untuk membuka acara ini kami silahkan Bapak PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Pada Bapak kami silahkan. Baik, terima kasih Dr. Nanda sebagai host kita pada siang hari ini. Yang kami ucapkan terima kasih banyak untuk kedua kalinya Bu Lilis sudah sempat meluangkan waktu atas kesempatannya yang begitu sibuk. Bu Lilis saya tahu persis bisa memberikan kesempatannya kepada kita untuk webinar kita pada siang hari ini. Begitu juga teman-teman di Jambi, mudah-mudahan tetap sehat, salam sehat kita semuanya, mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berlalu. Mudah-mudahan. Walaupun sampai saat ini kita belum mendapatkan penangkal virusnya gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta webinar pada kesempatan ini, mudah-mudahan teman-teman dari daerah, khususnya untuk teman-teman PGB ada yang ikut. Nah, mungkin ini kesempatan yang baik sekali untuk kita bisa mengikutinya, karena menggali ide itu agak susah gitu. Kadang-kadang idenya ada, tapi menulisnya susah. Atau kebalikannya, menulisnya bisa, tapi ide-ide nggak ada gitu. Nah, mungkin ini kalau bisa kita simak dengan seksama, mudah-mudahan webinar kita ini bisa memberikan manfaat di dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan kita, baik itu tupoksi kita maupun kegiatan kita sehari-harinya untuk melakukan riset atau penelitian atau observasi daripada kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Khususnya untuk teman-teman PKB kan mereka itu dituntut untuk menulis. Nah, mungkin kesempatan ini baik sekali di mana menggali ide-ide. Dan harapan kita dari kegiatan-kegiatan ini bisa menambah wawasan kita, hasanah kita untuk melakukan kewajiban kita di dalam mencerahkan masyarakat, khususnya tupoksi kita di dalam program Bangga Kencana ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa diikuti oleh, kalau kita lihat berapa pesertanya ini. Sudah 89 orang yang ikut. Mudah-mudahan akan bertambah terus. Ikut, jangan sampai ikutnya udah di akhir gitu. Sayang ya Pak. Iya betul, sayang sekali gitu. Jadi mungkin itu Dr. Nanda yang bisa saya sampaikan. Jadi atas nama kita semua kegiatan ini saya buka secara resmi. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada narasumber kita dan host kita dan BKKBN yang sudah memberikan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak sudah membuka. Karena waktunya sempit sekali Ibu, kita jadwal acara kita sampai jam 4, waktu sudah hampir setengah 4, jadi mungkin kita langsung ke pemaparan materi dari narasumber kita. Namun sebelum Ibu memaparkan, mohon izinkan saya untuk membaca sekilas CV dari Ibu. Ibu Dr. Lilis Heri Mistici mendapatkan gelar doktor dari FKM UI, merupakan peneliti pada Lembaga Demografi UI sejak tahun 1991, dan beliau adalah dosen di
UI, IPB, dan beberapa universitas swasta. Sering bekerja dengan WHO, USAID, UNDP, UNESCO, APO Jepang, JICA, UNFPA, dan lain-lain. Penelitian beliau mengenai kesehatan, kebijakan, demografi, pemberdayaan masyarakat, gender, dan lansia. Sejak tahun 2000 menjadi konsultan pemerintah dan swasta pada program bagi lansia, dan sejak tahun 2002 menjadi anggota peneliti lansia tingkat dunia di Michigan University. Tahun 2018 mendapat penghargaan sebagai presenter di PMIC dari USAID, dan 2011 menjadi juara 1 poster pada ACIP Conference. Mungkin itu sedikit CV dari Ibu, sebenarnya panjang banget CV dari Ibu, dan saya harap Bapak Ibu sekalian dapat join sampai akhir, karena kita akan sangat mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari Ibu Lilis. Kepada Ibu Lilis kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah, meskipun misalnya seperti tadi dikatakan oleh Bapak PLT Kepala BKKBN Provinsi Jambi, kita sampai saat ini belum ada penangkal virus atau COVID-19. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sekali lagi sudah diberikan kesempatan ini, kesempatan yang kedua ya Pak ya, karena tadi pagi ketemu dengan acara yang sedikit berbeda begitu, untuk menyajikan hal yang berbeda juga. Terima kasih kepada panitia, terutama ini BKKBN, kepada Ibu Alfi ya Bu ya, kepada Ibu Endang, dan kepada Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada acara webinar saat ini. Di sini saya lihat tadi di beberapa peserta ada dari berbagai perguruan tinggi juga, dan kalau saya lihat di sini jumlah partisipannya juga sudah bertambah Pak Kepala, ini sudah 93. Mudah-mudahan apa yang disampaikan saya nanti bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan program Bangga Kencana khususnya di BKKBN. Ini bukan seperti saya misalnya mengajar di perguruan tinggi, Bapak dan Ibu, ini hanya sharing apa yang saya alami sebagai peneliti gitu, karena di kampus itu kan ada tridharma perguruan tinggi, jadi selain mengajar juga mengabdi ke masyarakat dan juga misalnya melakukan penelitian. Nah kebetulan bobot penelitian saya di kampus lebih banyak daripada yang lainnya. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, saya share materinya. Monggo Ibu. Materi yang dimintakan untuk saya pada kesempatan ini untuk disajikan yaitu terkait dengan menggali ide sebagai tema penelitian, terutama ini program Bangga Kencana. Waduh, ketika saya diberikan topik ini, waduh ini menggali gitu, menggali sesuatu gitu. Biasanya kan yang digali itu sumur seperti itu, ini menggali ide gitu, apalagi ini dihubungkan dengan program Bangga Kencana. Ini sebenarnya bisa dikatakan menggali ide itu mudah gitu, tapi bisa juga susah gitu, tergantung situasinya. Nah, di sini yang digali adalah ide untuk penelitian. Penelitian apa? Ya, tentunya penelitian terkait dengan program Bangga Kencana. Kalau kita misalnya akan melakukan penelitian, berarti dari judul ini saja kita harus berarti mempunyai pemahaman atau pengetahuan terkait ide itu apa yang menjadi idenya. Tentunya ya tadi menjadi pertanyaan kepada saya untuk disampaikan hari ini pada siang ini adalah bagaimana menggali ide sehingga ide itu bisa tadi seperti tadi dituliskan dalam sebuah proposal dan nanti bisa dilakukan penelitiannya.
tentunya ide apa? Ide itu kan banyak, misalnya kan di sini karena ini lingkupnya BKKBN dan programnya yang baru, bukan lagi KBPK, apa namanya, tapi ini bagus namanya sekarang. Ya yang kemarin juga bagus, tapi katanya ini lebih jadi supaya lebih membumi begitu. Program Bangga Kencana. Semoga program ini memberikan kebanggaan bagi khususnya bagi BKKBN dan umumnya bagi masyarakat Indonesia. Nah tentunya sebelum saya menyampaikan bagaimana cara menggali ide penelitian, kita perlu tahu juga sebenarnya apa sih yang disebut penelitian itu sendiri. Karena kalau ide kan banyak ya, dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Oh, saya mempunyai ide bagaimana misalnya supaya tidak jenuh di rumah karena WFH. Nah, itu juga sebuah ide, tapi ini yang akan disajikan pada siang ini adalah ide penelitian. Nah, tentunya ini mohon maaf di paparan memang agak berbau akademik, tapi nanti saya coba menyampaikan dalam bahasa yang umum begitu. Nah, kita perlu tahu juga sebenarnya penelitian itu apa begitu. Nah, ini ada beberapa pendapat terkait penelitian. Jadi ada yang mengatakan bahwa penelitian itu proses untuk menentukan pengetahuan baru. Jadi untuk mencari pengetahuan baru. Nah, ada lagi yang mengatakan penelitian itu investigasi secara sistematis, misalnya dengan melakukan pengumpulan data atau informasi, misalnya seperti itu, dan menganalisisnya data atau informasi yang diperoleh. Dan tentunya ini dirancang untuk mengembangkan atau berkontribusi terhadap pengetahuan, dan ada juga yang tujuannya untuk mengeneralisir sesuatu. Nah, di sini misalnya tadi dikatakan bahwa proses untuk menemukan pengetahuan baru. Nah, tentunya berbeda. Misalnya kita juga bisa membaca buku. Itu merupakan sesuatu kegiatan untuk memperoleh pengetahuan baru. Tapi misalnya bedanya kalau kita hanya membaca buku dengan melakukan penelitian, di sini ada proses-proses yang secara sistematis dilakukan kalau misalnya kita melakukan penelitian, yaitu yang disebut dengan metode ilmiah begitu. Nah, tentunya kita bertanya juga apa saja sih yang disebut metode ilmiah. Mohon maaf, ini saya masih dalam bentuk bahasa Inggris, gambarnya belum sempat saya terjemahkan. Nah, tentunya tadi kalau misalnya sesuatu dianggap melakukan penelitian, tidak sekadar hanya membaca buku, ini harus melalui proses ini. Jadi yang namanya tadi metode ilmiah. Nah, metode ilmiah bisa dimulai dengan kita melakukan pengamatan atau observasi. Misalnya jangan jauh-jauh. Di sini misalnya ada kan beberapa penyuluh KB ya. Mungkin untuk menggali ide atau misalnya akan melakukan penelitian, apalagi untuk yang pemula itu lebih baik kuasai dulu ilmunya, maksudnya sesuai dengan kemampuan atau yang bisa dihadapi atau ditangani dulu. Nah, misalnya terkait dengan penyuluh KB ingin melakukan penelitian. Nah, tidak usah jauh-jauh dulu, misalnya bisa di sekelilingnya. Apa yang ditangani misalnya sehari-hari? Misalnya, terkait dengan sasaran penyuluhan, seperti itu. Nah, diamati dulu misalnya, taruhlah misalnya ibu-ibu haus yang menggunakan alat kontrasepsi, bisa di situ diamati. Nah, di sini misalnya kan harusnya para penyuluh misalnya ada target, misalnya sekian haus harusnya menggunakan alat kontrasepsi MKJP misalnya. Tapi ternyata misalnya harusnya 50 misalnya, ternyata masih 30. Nah, yang 20 ini kenapa begitu? Tidak menggunakan MKJP. Dan di sana pastinya ada pertanyaan-pertanyaan timbul.
Nah, di situ bisa menjadi ide untuk melakukan penelitian gitu. Nah, karena ini proses metode ilmiah, apa namanya, tentunya untuk membuat proposal, tadi pagi sudah disajikan beberapa proposal yang sangat bagus, saya pikir. Nah, di sana tentunya karena sebuah proposal itu harus ditunjang dengan pustaka atau literatur, nah berarti baru mencari literatur apa yang misalnya cocok dengan terkait tadi penggunaan misalnya alat kontrasepsi, kalau contoh tadi misalnya hasil observasi atau pengamatan para penyuluh. Nah, tentunya di sana kalau misalnya kita mau melakukan analisis secara statistik, misalnya untuk melihat kenapa misalnya ini WUS ini tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah, pasti akan timbul hipotesis, ternyata misalnya kalau yang WUS-nya ini pendidikannya rendah, cenderung tidak menggunakan alat kontrasepsi misalnya, atau yang pendapatannya rendah atau penghasilannya rendah misalnya, seperti itu dicoba digali, atau misalnya ada hubungan antara jumlah anak misalnya yang dilahirkan dengan penggunaan alat kontrasepsi misalnya, seperti itu hipotesis yang bisa dibuat. Nah, setelah itu baru misalnya kita sudah punya proposal, dengan tentunya ada pedoman-pedoman yang harus diikuti dalam membuat proposal. Misalnya ada latar belakang, ada nanti tujuannya apa, terus tinjauan pustakanya, nanti ada di situ kerangka teori, hipotesis, nanti terus kerangka konsep, metode penelitiannya, di metode penelitian nanti di situ ada cara pengumpulan datanya, ada nanti analisis datanya dan sebagainya. Nah, ini dilakukan misalnya pada tahap eksperimen itu yang harus dilakukan penelitiannya. Dan dalam penelitian itu tentunya kita akan mengumpulkan data untuk menunjang yang tadi hipotesis yang sudah dibuat misalnya. Nah, bagaimana cara mengumpulkan datanya? Apakah misalnya datanya itu dikumpulkan langsung ke para WUS misalnya, atau wanita usia subur itu, atau misalnya menggunakan data yang sudah ada, misalnya BKKBN kebetulan sudah mengumpulkan data terkait misalnya, seperti itu. Nah, itu yang disebut data sekunder karena tidak mengumpulkan data sendiri. Tapi kalau misalnya mengumpulkan data sendiri, misalnya kebetulan di sini para penyuluh misalnya ingin langsung mengetahui kenapa sih penyebabnya dan ingin secara mendalam misalnya diketahui penyebabnya, ya bisa melakukan misalnya pengumpulan data primer namanya. Bisa secara menggunakan instrumen atau kuesioner tertutup untuk yang kuantitatifnya, atau bisa menggunakan misalnya in-depth interview atau wawancara mendalam. Jadi digali terus penyebab-penyebabnya begitu. Bisa itu nanti misalnya dengan beberapa ibu-ibu atau wanita usia subur misalnya diambil terus diwawancara secara mendalam sampai akhirnya ketemu apa yang menjadi pertanyaan kita itu dapat dijawab dari pengumpulan data tersebut. Nah, ini akhirnya kalau misalnya sudah data itu dikumpulkan dan kita sudah misalnya analisis, nah berarti bisa ditarik kesimpulan dari hasil pengumpulan data tersebut. Jadi yang tadi di pertanyaan di sini, ini harusnya sudah bisa dijawab di kesimpulan ini begitu. Nah, itu yang salah satu contoh rangkaian penelitian. Nah, tentunya penelitian ini tidak hanya misalnya nanti ya sudah cuma diserahkan ke BKKBN misalnya, atau disimpan di lemari begitu, atau misalnya hanya sebatas laporan. Tentunya ini harapannya akan sangat besar sekali manfaatnya jika di-share atau dipublikasi atau
didiseminasikan kepada halayak banyak, kepada publik, bisa dalam bentuk misalnya nanti kalau tadi terkait dengan yang tadi pagi, itu bisa dalam bentuk jurnalnya bisa dalam bentuk jurnal nasional atau internasional, atau misalnya belum sampai ke tahapan jurnal, bisa saja ditulis di media seperti koran. Nah, tentunya itu juga ada aturan-aturannya, dengan misalnya bahasanya koran itu berbeda dengan bahasanya di jurnal ilmiah begitu. Atau misalnya ada buletin-buletin di BKKBN, biasanya ada buletin. Kalau dulu sih di BKKBN pusat sampai 2019 setahu saya itu ada yang namanya infodemografi. Nah, bisa ditulis di situ. Jadi yang penting hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat juga. Nah, seperti tadi, selain dipublikasi juga bisa menjadi, tadi kan ada namanya, kenapa Inimbus ini tidak menggunakan alat kontrasepsi? Kan sudah diketahui dari hasil penelitian ini penyebabnya. Nah, hasil penelitian ini juga menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan atau pemangku kebijakan, pengambil kebijakan. Bagaimana intervensi yang perlu dilakukan terhadap bus ini supaya mereka misalnya menggunakan alat kontrasepsi KJP seperti itu. Ini pentingnya di sini. Dan dari sini bisa jadi misalnya ketika melakukan penelitian itu berkembang lagi ide-ide yang lain gitu. Karena kan biasanya kalau melakukan penelitian dibatasi hanya beberapa variabel, atau saya hanya melihat ini saja dulu begitu. Nah, ternyata ini berkembang juga begitu. Nah, ini bisa menimbulkan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang baru yang bisa menjadikan nanti dasar atau ide untuk melakukan penelitian selanjutnya. Nah, ini bisa terus-terusan akan berlanjut terus seperti itu. Nah, kalau secara ilmiah itu jenis penelitiannya itu ada dua. Jadi ada yang penelitian dasar, ada yang penelitian terapan. Jadi kalau yang dasar itu ya bersifat prinsip-prinsip dasar dan misalnya untuk melihat alasan terjadinya suatu peristiwa atau fenomena tertentu misalnya. Nah, kalau yang penelitian terapan ya melakukan penelitian yang biasanya bersifat aplikasi langsung. Misalnya di sini ada yang masalah stunting misalnya terhadap balita. Nah, itu tentunya kan dilihat dulu ini penyebab stuntingnya apa. Misalnya salah satunya karena konsumsi makanan bergizi misalnya kurang gitu. Nah, bisa saja dengan melakukan intervensi memberikan makanan tambahan, misalnya di posyandu seperti itu. Nah, itu dilihat nanti apakah intervensi tersebut misalnya efektif atau misalnya seperti apa. Ini terapan ini yang dinamakan penelitian terapan. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak detail terkait penelitian, ini hanya untuk gambaran informasi saja sebelum kita menggali idenya sendiri. Nah, di sini penelitian dasar pada dasarnya ini untuk mencari generalisasi, dan tentunya ini masih proses dasar menjelaskan mengapa sesuatu itu terjadi dan berusaha mendapatkan semua berdasarkan fakta. Nah, ini laporannya biasanya dalam bahasa teknis. Nah, untuk penelitian terapan ini mempelajari kasus-kasus atau yang spesifik dan bukan untuk tujuan generalisasi. Nah, di sini juga bertujuan pada variabel yang sesuai dengan yang diinginkan, misalnya apakah ada perbedaan dan sebagainya. Dan di sini juga mencoba mengatakan bagaimana hal-hal misalnya tertentu dapat diubah. Yang berikutnya berusaha mengoreksi fakta yang bermasalah. Jadi di sini juga laporannya kalau yang dasar itu bersifat teknis, ini laporannya bersifat dulu.
Nah, ini juga kenapa saya perlu menampilkan ini dulu, karena terkait dengan tadi proposal yang tadi pagi, ada yang menyebutkan jenis dan desain penelitian. Nah, makanya saya mencoba menampilkan di sini yang disebut jenis penelitian ilmiah itu di sini ada 3 untuk penelitian dasar dan terapan, ya, bersifat kuantitatif, ada kualitatif, dan ada yang mix, jadi gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi misalnya tadi seperti kasus mencari kenapa tidak tidak menggunakan MKJP, itu bisa dilakukan, misalnya penelitiannya kuantitatif, seperti tadi saya katakan menggunakan kuesioner yang tertutup, tinggal misalnya melingkari dan sebagainya, dan juga bisa mewawancara sebagian misalnya 5 atau 6 orang diwawancara secara mendalam, atau bisa juga dengan melakukan focus group interview atau focus group discussion atau FGD. Nah, ini ada juga yang jenis penelitian lain, ada yang disebut explanatory, deskriptif, ini exploratory, ada deskriptif dan explanatory, ada yang longitudinal. Longitudinal itu biasanya tahunnya banyak dan diikuti, misalnya ada yang panel itu diikuti, misalnya respondennya yang sama diikuti setiap setiap periode surveinya. Ini cross-sectional, ada policy oriented, ada classification, ada komparatif, ada causal, teori testing, dan teori theory. Ini hanya, saya tidak akan menyajikan lebih banyak terkait ini hanya informasi saja. Nah, di sini itu tadi jenis penelitian. Nah, kalau ini desain penelitiannya, karena biasanya di proposal ada yang menuliskan jenis dan desain penelitian. Nah, desain penelitian itu merupakan pendekatan sistematis yang digunakan peneliti untuk melakukan studi ilmiah atau penelitian ilmiah ini. Jadi di sini ada sinkronisasi secara keseluruhan komponen dan data yang diidentifikasinya seperti apa. Ini tentunya untuk menghasilkan sesuatu yang logis atau masuk akal. Desain penelitian ini tentunya terkait dengan metodologi dan jenis penelitian apa yang dipilih. Nah, untuk menulis proposal ini sangat penting sekali untuk terlebih dahulu mengidentifikasi jenis penelitiannya yang akan digunakan oleh peneliti itu seperti apa. Nah, di sini untuk jenis penelitian ada eksplorasi, jadi mengeksplor atau mencari tahu tentang sesuatu dengan menjawab pertanyaan dengan cara apa dan bagaimana. Dan ada juga yang disebut dengan desain deskriptif. Di sini penelitian yang lebih mendalam, menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana. Seperti tadi misalnya, kenapa tidak menggunakan MKJP. Nah, itu digali secara mendalam penyebab-penyebabnya seperti itu, dan alasannya kenapa tidak menggunakan MKJP, dan terus nanti mungkin dari karakteristik latar belakang dari keluarga tersebut seperti apa. Dan di sini ada juga yang disebut explanatory, yaitu menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Jadi mencoba menjawab apa misalnya, dan bagaimana dan mengapa. Ini yang perlu dijawab dari penelitian explanatory. Ada juga dengan penelitian evaluasi. Ini cukup luas. Nah, ini biasanya misalnya terkait ini dengan program Bangga Kencana. Mungkin kan sebelumnya kita mengenal bukan Bangga Kencana, tapi KKBPK ya. KKBPK. Nah, kenapa misalnya tidak menggunakan itu? Itu pasti ini berdasarkan hasil evaluasi. Nah, tentunya cara evaluasi itu, analisis untuk evaluasi itu juga banyak cara, bisa memilih salah satu cara yang lebih lebih logis, dan tentunya di sana salah satu ukurannya
waktu melakukan evaluasi, yaitu melakukan efektivitas dari program tersebut. Gitu. Dan dari sana baru misalnya, oh ternyata ini program ini misalnya kurang efektif, maka dilakukan lagi penyempurnaan program sehingga bisa mencapai target atau tujuan yang diharapkan. Nah, ini masih desain. Jadi desain penelitian ini ada dua. Di sini ada yang kuantitatif sifatnya dan juga kualitatif. Nah, kuantitatif ini misalnya kalau untuk melihat hubungan antara variabel dengan menggunakan angka dan statistik, serta untuk menjelaskan atau menganalisis hasil temuan. Nah, misalnya yang tadi berdasarkan hasil kuesioner yang tertutup, seperti kuesioner SDKI misalnya, nah itu dilakukan uji hubungan, misalnya seperti tadi, ternyata dari hasil itu dilihat tingkat pendidikannya, terus misalnya tingkat kesejahteraan dari wealth index misalnya, terus dari tempat tinggal desa kota, dilihat misalnya hubungannya terhadap penggunaan MKJP seperti apa. Nah ini berarti desainnya adalah kuantitatif. Tapi kalau yang tadi berdasarkan misalnya hasil dari in-depth interview dan sebagainya, ini bisa juga dengan dieksplorasi makna dan pemahaman lingkungan sosial yang kompleks seperti pengalaman orang dan ini atau melakukan suatu studi kasus untuk melihat mengeksplor masalah yang terjadi di suatu wilayah. Nah ini masih kuantitatif ini bisa bersifat deskriptif juga, yaitu menggambarkan kondisi saat ini dan tentunya kalau sifatnya deskriptif ini tidak memerlukan hipotesis. Ada yang korelasional, jadi melihat hubungan antara dua variabel yang terkait atau misalnya dalam beberapa cara. Ada juga yang desain penelitian kuantitatif itu yang bersifat eksperimental. Jadi membangun hubungan atau melihat hubungan sebab akibat antara dua variabel misalnya atau di antara sekelompok variabel dilakukan eksperimen. Atau yang disebut juga kuasi eksperimental. Jadi di sini eksperimen yang dirancang persis seperti desain eksperimental, namun tidak menggunakan kecuali jika tidak menggunakan kelompok sampel secara acak. Nah ini hanya pengetahuan sekilas terkait penelitian, apa yang disebut penelitian, jenis penelitian dan desain penelitian. Dan di sini tentunya mengembangkan desain penelitian itu perlu untuk mengklasifikasi hasil yang diinginkan, mengembangkan pertanyaan penelitian, dan apa yang perlu diukur, terus kita juga perlu memilih populasinya itu siapa, itu harus jelas. Karena dari populasi itu, kalau misalnya kita melakukan penelitian, apakah mau seluruh populasi, kalau memungkinkan, tapi biasanya karena keterbatasan waktu, keterbatasan dana, itu hanya diambil sampel. Dan ini juga perlu diidentifikasi bagaimana cara pengumpulan, pengambilan sampelnya atau pemilihan sampel. Dan di sini juga setelah itu bagaimana misalnya pengumpulan datanya. Apakah tadi pengumpulan data sekunder atau pengumpulan data primer. Setelah itu kita juga menyusun kerangka konsep variabel-variabel apa yang saling terkait di situ. Dan untuk melihat misalnya kalau di situ hubungan satu sama lain. Dan di sini juga setelah kita menentukan metode pengumpulan datanya, variabelnya yang akan digunakan apa saja, tentunya kita juga melihat variabel dependent, variabel terikat, maksudnya dengan variabel yang akan kita lihat hubungannya, misalnya seperti tadi, MKJP itu yang menjadi variabel terikatnya. Nah ini dipengaruhi oleh variabel apa saja atau hubungannya variabel bebasnya apa saja yang berhubungan dengan penggunaan
alat kontrasepsi MKJP tersebut. Nah, tentunya di sini harus melihat MKJP-nya itu mau diukur apakah misalnya variabelnya itu bersifat numerik atau misalnya kategori. Nah, ini tentunya akan berpengaruh terhadap apa namanya analisis data yang dilakukan. Nah, terus selanjutnya seperti tadi di lingkaran yang tadi, setelah kita melakukan analisis data, setelah kita membahas kenapa ini menjadi begini dan kenapa menjadi begitu, kita mengambil kesimpulan dan tentunya hasil penelitian itu perlu didiseminasi. Nah, kita baru ke ini yang menggali ide penelitian. Seperti tadi, menggali ide itu bisa mudah dan bisa juga susah. Tapi kadang-kadang kita sebenarnya banyak sekali ide yang muncul gitu. Ini bagus untuk melakukan penelitian. Ini juga banyak dan bisa saja itu datang bersamaan ide-ide tersebut. Namun kadang kita juga terkendala dengan waktu atau dana misalnya. Di Indonesia tidak seperti di negara lain, itu ada juga yang misalnya orang yang punya ide itu langsung diberikan diakomodir untuk melakukan penelitian sendiri. Nah, di sini juga ada misalnya untuk yang di BKKBN kan sudah ada juga hibah-hibah untuk penelitian ya yang sangat bagus, itu sudah diberikan. Ada yang dari pusat, mungkin dari sini dari provinsi Jambi juga. Nah, tapi kadangkala ide-ide itu sudah ditentukan. Misalnya tema penelitiannya sudah ditentukan seperti itu. Nah, bisa jadi misalnya ide yang kita punya itu tidak sesuai dengan ide yang ada di hibah-hibah. Di lingkungan pendidikan juga ada bantuan hibah, misalnya di Kementerian Pendidikan. Terus di perguruan tinggi juga ada hibah-hibah untuk pengabdian masyarakat, ada juga hibah untuk melakukan penelitian. Tentunya ya prosesnya itu seperti tadi, jadi dibuat dulu proposalnya sesuai panduan dari hibah tersebut, baru diajukan ke pemberi hibah. Begitu. Nah, tadi dikemukakan bahwa ini bagaimana gitu teman-teman atau para penyuluh sebenarnya ingin sekali gitu melakukan penelitian. Sebenarnya ini sangat bagus sekali kalau para teman-teman yang penyuluh yang menjadi penyuluh itu bisa melakukan suatu penelitian, karena mereka ini kan langsung terjun ke ke sasaran lah istilahnya, misalnya ini baik nanti misalnya sasaran KB atau karena ini ada kependudukan juga, jadi ada atau keluarganya juga ada bisa ke sasaran keluarganya kan bisa keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lansia juga. Nah, di situ sebenarnya bisa saja berbagai macam ide yang muncul. Nah, menggali ide itu di sini saya akan mengemukakan berbagai referensi yang bagaimana cara menggali ide. Kalau pengalaman saya sendiri biasanya tergantung dari penelitian atau hibah atau misalnya sumber dana yang diberikan. Kadang misalnya ya seperti tadi, kalau misalnya penelitian tertentu dengan misalnya pemberi dananya sudah menentukan temanya, itu mungkin lebih mudah, tinggal kita menggali tema yang lebih spesifik lagi dari itu apa. Nah, yang kedua bisa kalau pengabdian masyarakat biasanya saya atau kami melakukan need assessment dulu. Misalnya ini ada datang ke suatu desa, waktu itu akan memberikan pemberdayaan kepada lansia yang produktif di desa. Nah, tentunya karena ini desa dan bersifat nantinya terapan ke mereka atau intervensi, perlu dulu digali
sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan? Apakah sama kebutuhan mereka itu dengan yang dipikirkan oleh pemanggi atau misalnya oleh kita? Nah, tentunya ini tidak bisa direka-reka sehingga melakukan need assessment dulu. Jadi dilakukan misalnya pengumpulan data yang secara cepat terhadap beberapa lansia yang aktif di sana, dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner atau instrumen, apa saja sih yang mereka perlukan gitu, untuk meningkatkan usahanya, atau misalnya meningkatkan minimal misalnya penghasilan mereka selain mereka misalnya menjadi petani, dan atau kendala-kendala apa saja misalnya untuk mengembangkan pertaniannya misalnya seperti itu. Nah, di sini bisa melakukan need assessment. Jadi benar-benar kita mengetahui sesuai dengan kondisi dari sasaran atau target yang kita tuju. Bisa juga dengan misalnya tadi MKJP itu juga bisa melakukan need assessment dulu. Sebenarnya apa yang diperlukan oleh mereka untuk ini biasanya terkait dengan intervensi nantinya. Yang kedua, bisa juga kita membaca, misalnya membaca beberapa literatur, atau misalnya sekarang kan medsos juga banyak, internet seperti itu. Hal-hal apa saja sih yang menjadi biasanya isu yang hangat atau isu yang saat ini sedang memang betul-betul menjadi masalah begitu, yang perlu dicari solusinya gitu, seperti itu. Atau misalnya terkait dengan Bangga Kencana, berarti ya seperti tadi apa saja sih yang menjadi masalah di level misalnya lingkungan penyuluh seperti itu, atau misalnya di level itu kan bisa berjenjang melihat, bisa dari level misalnya penyuluh di tingkat kabupaten kota misalnya, atau sampai ke desa, bisa nanti dilihat studi dibuat studi kasus, atau misalnya nanti level kabupaten, atau misalnya level provinsi, bahkan misalnya level nasional. Atau bisa juga sebagai pendengar. Jadi misalnya kita meminta pendapat ke orang lain dan kita menjadi pendengar. Mungkin di situ juga akan banyak yang memberikan informasi. Dan tentunya di sini kita harus menjadi pendengar yang aktif, dan sebaiknya tidak antipati terhadap pendapat orang yang dianggap bukan ahli. Misalnya saya datang ke suatu wilayah atau suatu desa. Nah, di situ ada penduduk misalnya atau seorang ibu mengatakan bahwa di sini ada perkawinan usia dini, atau misalnya lansia perempuan kok nikah dengan lansia laki-laki padahal udah tua gitu, udah sama-sama tua. Kenapa? Terus misalnya di suatu wilayah terdapat tingkat perceraiannya sangat tinggi. Nah, itu hal-hal seperti itu bisa kita dengarkan dan kita cari tahu kenapa ini terjadi, misalnya seperti itu. Meskipun sumber informasinya itu bukan misalnya seorang ahli, gitu, tapi kita bisa menggali kenapa misalnya sesuatu ini terjadi, gitu. Dan ini hal-hal misalnya yang ada di sekitar kita. Bisa jadi misalnya terjadinya perkawinan usia dini di suatu wilayah tersebut belum terekspos ke publik misalnya, dan ini perlu digali lebih lanjut kenapa-kenapanya dan juga dampaknya. Yang berikutnya bisa ya seperti tadi mengekspos diri sesuai pengalaman yang dimiliki. Ya bisa jadi misalnya ini juga biasanya pengalaman juga bisa menentukan, karena apalagi dengan pengetahuan yang dimiliki, misalnya semakin banyak pengetahuan yang dimiliki dan wawasannya juga luas, tidak hanya misalnya skup yang kecil, tapi juga skup misalnya nasional, apalagi internasional, itu bisa muncul ide-ide tersebut dengan sendirinya seperti itu. Dan bahkan mungkin dalam satu hari itu selalu ada ide yang sebenarnya untuk bisa diteliti. Hanya ya kembali
mungkin apa namanya ada prioritas mana yang dilakukan penelitian terlebih dahulu, mana yang tidak. Atau bisa jadi misalnya kita menjadi supervisor dari suatu penelitian. Ketika misalnya tadinya bukan ide sendiri, tapi melakukan supervisor penelitian, timbullah misalnya ide lain dari penelitian yang sedang dilakukan tersebut. Itu beberapa yang terkait bagaimana menggali ide. Ini ada lagi yang ini pendapat lain, jadi ada ya ini hampir sama, tapi saya ambil dari pendapat yang lain. Ini saya ambil dari beberapa referensi. Jadi tadi sama dengan yang tadi, jadi pengalaman pribadi atau profesional seseorang. Seperti tadi, tentunya ide itu kan bisa muncul dari pengalaman pribadi atau profesional dia sendiri seperti itu, atau misalnya karena ada teori dengan membaca suatu teori. Nah, di situ bisa saja dari teori itu dicoba dikembangkan, misalnya kalau misalnya di BKKBN dan terkait dengan fertilitas ada teori Bonggat misalnya seperti itu. Apakah misalnya teori yang ada di Bonggat itu bisa diterapkan atau aspek-aspek apa saja yang bisa dilakukan untuk penelitian di kita gitu. Atau misalnya saat ini kan media sosial juga bisa atau media itu bisa berbagai macam, bisa televisi, bisa media cetak. Terus kalau sekarang WFH sudah jarang ya cetak, tapi sekarang media misalnya seperti koran sudah berusaha untuk online, atau media sosial juga bisa. Dari situ yang penting kita mengamati bahwa ini bagus untuk misalnya ditindaklanjuti. Seperti misalnya sekarang pandemi. Nah, tentunya pada awal pandemi orang masih belum menyadari ini pandemi ini. Tapi ketika ternyata pandemi itu berdampaknya sangat luas terhadap berbagai aspek kehidupan, akhirnya berbagai institusi melakukan webinar terkait COVID-19, dari webinar tentang protokolnya, atau webinar misalnya dampaknya terhadap balita, dampaknya terhadap keluarga, dampaknya terhadap lansia, dampaknya terhadap ekonomi, dampaknya terhadap ketenaga kerjaan atau apapun, transportasi, migrasi, kesehatan terutama, itu akhirnya dibahas semuanya. Dan setelah COVID-19 akhirnya karena ada new normal, ya era normal baru. Nah, itu semua terkait dengan new normal. Nah, itu tentunya kita harus mengikuti perkembangan keadaan yang terjadi misalnya di dalam kehidupan. Itu yang paling mudah sebenarnya. Seperti hanya pada bulan lalu tanggal 29 Mei itu adalah Hari Lanjut Usia Nasional. Nah, biasanya di media cetak itu kan dicari dimuat isu-isu yang terkait seperti itu. Atau 29 Juni yang lalu itu terkait dengan Haganas, Hari Keluarga Nasional. Nah, tentunya ini apa yang menarik terkait misalnya Haganas. Nah, tentunya misalnya keluarga dikaitkan dengan COVID, keluarga dikaitkan dengan normal, bagaimana mengantisipasi keluarga ini supaya bisa menghadapi pandemi COVID-19, atau misalnya menghadapi era new normal seperti itu. Nah, tadi pagi ada salah satu proposal penelitian itu remaja, dan dampaknya remaja misalnya. Remaja, kesiapan remaja dalam menghadapi era new normal. Nah, ini hal-hal seperti itu bisa muncul menjadi ide penelitian. Tinggal nantinya dengan melihat tadi siklus yang tadi, lingkaran yang tadi, itu dilakukan pembuatan proposal sampai akhirnya melakukan penelitian. Ini
Nah, pengalaman pribadi atau profesional ya tadi saya sudah jelaskan, jadi dapat mengarahkan kita untuk mengidentifikasi masalah, masalahnya apa, terus dicari solusinya seperti itu. Nah, seperti misalnya ada isu dampak dari WFH katanya bisa meningkatkan menaikkan lagi fertilitas. Nah, apakah betul misalnya seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu bisa dijadikan sebagai ide untuk melakukan penelitian kenapa hal itu terjadi dan bagaimana misalnya solusinya. Dan ini juga kalau berdasarkan teori itu ide tentang bagaimana hal-hal berhubungan satu sama lain ya, seperti tadi misalnya kenapa WFH itu akhirnya menimbulkan misalnya fertilitas tinggi atau misalnya keluarga status sosial ekonomi yang rendah dari suatu keluarga misalnya itu menyebabkan berhubungan dengan stunting pada balita misalnya. Hal-hal seperti itu kan bisa menjadi suatu bahan penelitian. Hanya kalau misalnya kita sudah menemukan itu ide tersebut, kita perlu melihat di literatur. Apakah ide penelitian kita itu sudah memang betul-betul ide yang original, yang belum orang misalnya melakukan penelitian itu, atau misalnya yang terkait stunting misalnya. Stunting itu dari zaman dulu sudah kekurangan gizi itu sudah ada. Tapi misalnya orang lain itu melihat penelitiannya terkait determinan stunting. Nah, bisa saja kita melakukan hal yang sama, tapi misalnya beda di sumber data atau level misalnya level cakupan dari wilayahnya, bisa misalnya nasional atau provinsi misalnya seperti itu. Atau ada lagi tambahan yang lainnya lagi, misalnya satu variabel yang belum dianalisis di penelitian yang lain. Nah, di sini di teori itu dari teori kita bisa melihat sesuatu yang bersifat umum, misalnya atau yang kepercayaan yang biasa dipegang oleh masyarakat, misalnya di sini ASI misalnya dapat mencegah atau menjalankan kehamilan, atau misalnya ada yang lebih teknis, misalnya ide-ide teknis itu misalnya penggunaan alat kontrasepsi modern bisa dapat mencegah kehamilan. Nah, itu kalau misalnya berdasarkan teori. Nah, tadi juga ada juga misalnya ide itu timbul kalau misalnya membaca literatur atau membaca dari media atau misalnya dari media elektronik juga. Nah, apa saja yang menjadi sumber literatur? Nah, kita tahu bahwa sumber literatur itu ada buku, ada artikel, jurnal, ada surat kabar atau literatur yang lainnya. Nah, biasanya saat mencari dan membaca literatur ini mungkin dapat menemukan kesenjangan. Jadi ketika misalnya kita membaca, oh ternyata ini topik ini misalnya masih belum dianalisis oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, berarti kita itu akan ambil sebagai ide untuk melakukan penelitian selanjutnya. Atau misalnya biasanya di dalam suatu penelitian, misalnya laporan penelitian atau hasil penelitian, ada yang menyebutkan bahwa misalnya direkomendasi perlu penelitian lanjutkan dengan menambahkan misalnya variabel tertentu misalnya. Nah, itu berarti kita juga bisa menggunakan ide tersebut untuk menjadi penelitian dengan menambahkan variabel sesuai dengan yang disarankan oleh peneliti sebelumnya. Nah, dari literatur dan media juga kita dapat menjadikan dasar untuk penelitian selanjutnya. Ya, tentunya kalau misalnya literatur atau media tersebut menyajikan topik-topik yang terbaru seperti itu.
Nah, misalnya dulu itu belum ada yang namanya bonus demografi, misalnya seperti itu. Tapi belakangan itu apa namanya, ada demographic dividend, ada demographic bonus, terus akhirnya ada window opportunity. Nah, hal-hal tersebut itu kan bisa bisa kita baca dari literatur atau dari media. Nah, dari situ bisa dihubungkan dengan berbagai macam, misalnya karena untuk mencapai bonus demografi kan itu sebenarnya sepertinya mendengar kata bonus itu sudah wah ini sudah sesuatu yang otomatis misalnya diperoleh oleh suatu wilayah atau negara. Tapi tentunya ini tidak semudah yang dikatakan karena harus mengikuti atau memenuhi persyaratan yang ditentukan. Ya, apa namanya? Di situ ada saving, misalnya tentang ketenaga kerjaannya dan sebagainya. Nah, itu hal-hal seperti itu bisa menjadi ide bagi para peneliti atau misalnya orang yang akan melakukan penelitian. Nah, terkait dengan COVID juga bisa tadi bisa juga dilihat. Misalnya COVID dan bonus demografi. Dengan adanya COVID ini bagaimana ke depan misalnya? Apakah bisa akan mencapai bonus demografi kedua? Misalnya, karena saat ini sebenarnya beberapa wilayah itu sudah memasuki periode bonus demografi. Misalnya kalau itu terkait dengan bonus demografi. Nah, ini informasi seperti tadi saya kemukakan, media itu bisa televisi juga dan bisa memunculkan ide. Nah, di situ bisa saja bukan sesuatu yang ilmiah, misalnya di TV gitu, di televisi itu. Kita tonton sesuatu misalnya yang paling banyak biasanya kan bukan telenovela, sinetron misalnya. Nah, bisa saja dari kita melihat sinetron itu langsung timbul ide. Misalnya di sinetron itu kan lebih banyak misalnya dipertontonkan sesuatu yang kurang pas misalnya dengan bahasanya kekerasan, orang yang jahat dan sepertinya orang yang jahat selalu menang begitu dibandingkan dengan orang yang tidak jahat gitu. Nah, itu bisa saja kenapa ini seperti ini kan itu ada hubungannya nanti dengan pendidikan keluarga atau misalnya pengembangan keluarga. Nah, kalau misalnya si keluarga yang menonton itu tidak mencerna lebih lanjut, itu kan bisa masuk menjadi suatu tontonan dan membentuk kejiwaan sikap terhadap yang menontonnya. Itu bisa saja seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kita tidak sadari akan menimbulkan akan memunculkan ide untuk penelitian. Nah, ini ada lagi yang mengemukakan bagaimana mengali ide itu. Ya, sekarang dulu mungkin belum ada internet, jadi harus ke perpustakaan. Tapi sekarang internet sudah ada, bisa online ke perpustakaan juga. Atau misalnya seperti di UI, memang perpustakaannya cukup layak ya, bagus. Bisa juga karena untuk mencari literatur dengan sarana yang memadai, bisa saja datang ke sana. Tapi WFH ini sepertinya banyak dilakukan dengan internet. Atau misalnya bergabung dalam suatu kelompok atau organisasi profesi. Di situ bisa saja dengan adanya grup atau networking, misalnya satu keilmuan, atau misalnya Bapak dan Ibu di sini para penyuluh, ada grupnya, misalnya grup web. Di situ kan biasanya ada bahasan-bahasan tertentu yang misalnya muncul. Nah, misalnya ini kenapa terjadi keluarga misalnya terkait dengan bina keluarga remaja atau bina keluarga balita atau bina keluarga lansia misalnya, atau terkait dengan KB, itu bisa muncul di grup WA atau misalnya Facebook seperti itu. Nah, dari sana kan bisa diambil sebagai ide dan untuk dicari misalnya solusinya kenapa ini terjadi, misalnya masalah itu terjadi. Ada lagi yang seperti tadi sudah saya kemukakan,
Jadi ada juga yang misalnya lewat dari hibah penelitian. Itu biasanya ada juga yang memang tadi temanya sudah ditentukan, ada yang hanya tema besarnya saja, belum sampai ke judul. Nah, tentunya itu dengan tema besar itu bisa digali dengan berbagai macam. Tentunya kita sudah tahu arahnya. Nah, digali lebih lanjut ke misalnya pencarian literatur. Atau misalnya sudah punya nih bayangan sepertinya ini ide yang bagus misalnya untuk dilakukan penelitian. Nah, tentunya untuk memastikan bahwa ide yang sudah ada yang muncul misalnya di pikiran itu bisa konsultasi dengan ahli di bidangnya misalnya apakah ini sesuatu yang ide yang timbul ini bisa layak tidak untuk dibuat penelitian, atau oh ternyata misalnya menurut kita layak tapi misalnya menurut ahlinya oh itu sudah tidak perlu lagi diteliti misalnya seperti itu dengan konsultasi. Ini sudah saya tadi jelaskan, memperhatikan keadaan lingkungan sekitar, bisa sekitar rumah atau sekitar masyarakat dan sebagainya. Nah, ini juga bisa muncul misalnya tanpa sengaja ketika seperti tadi saya kemukakan, ketika ada suatu masalah, misalnya masalah itu muncul, nah kita coba ini kenapa masalah ini muncul dan kemana bisa kita kaitkan misalnya hubungannya ke faktor apa atau ke variabel apa. Dan tentunya ini supaya lebih banyak ide penelitian atau misalnya ide menulis atau ide untuk melakukan sesuatu, ini perlu berpikiran secara terbuka dan bisa menerima masukan dari orang lain. Ya tentunya tidak harus 100% diterima masukannya, tapi kita saring lagi mana yang kira-kira layak untuk dilakukan misalnya penelitian lebih lanjut. Dan ini hal lain yaitu perlu memiliki minat memang. Ini juga minat untuk melakukan penelitian dan menggali informasi lebih lanjut. Misalnya kenapa sesuatu itu terjadi. Nah ini yang rasa ingin tahunya itu juga perlu ada. Nah selain itu juga setelah kita mengetahui ada mohon maaf di sini ramai sekali azan. Ada memahami dan menentukan metode penelitiannya. Nah ini kehilangan. Nah untuk ide terkait dengan Bangga Kencana itu tadi hanya bagaimana cara menampilkan ide atau menggali ide itu bisa berbagai macam cara dilakukan. Nah di sini terkait dengan ide atau program Bangga Kencana, nah kita harus tahu ya tentunya Bapak dan Ibu yang memang bergerak di bidang BKKBN kependudukan dan KB itu sudah pasti mengetahui apa yang disebut Bangga Kencana, yaitu pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana. Dulu memang KKBPK, ya kependudukan keluarga berencana, pembangunan keluarga. Nah, tentunya terkait dengan kalau mau melihat penelitian terkait dengan Bangga Kencana, perlu dilihat dulu Bangga Kencana itu apa. Tentunya di sini ada unsur kependudukan, ada unsur keluarga, dan ada unsur keluarga berencananya atau KB-nya. Nah, dari sini, dari 3 komponen ini saja misalnya, ini akan banyak sekali nanti ide-ide ini muncul, baik dari kependudukan, dari keluarga berencana. Di sini misalnya kependudukan, aspek kependudukan apa saja? Bisa dilihat dari fertilitasnya atau kelahiran, bisa dilihat dari mortalitas atau kematian, seperti di SDKI juga ada kematian, dan mungkin di sini migrasi, mungkin di SDKI tidak mencantumkan migrasi, tapi ini bisa menjadi
ide untuk melakukan penelitian dari ketiga komponen demografi ini. Bisa dikaitkan nanti dengan aspek sosialnya, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek ketahanan, dan sebagainya. Itu adalah sosbudhan. Nah, atau misalnya melihat dari struktur penduduknya, bisa laju pertumbuhan penduduk seperti itu, dan komposisi misalnya penduduknya seperti apa. Ini sudah satu komponen sendiri yang sangat banyak sekali ide-ide penelitian yang akan muncul. Nanti tentunya perlu dikaitkan dengan kondisi yang saat ini yang menjadi masalah itu apa, misalnya di Provinsi Jambi itu seperti apa. Nah, berikutnya juga ada komponen keluarga. Keluarga itu siapa? Siapa saja? Nah, kalau kita melihat di BKKBN itu ada kelompok-kelompok keluarga. Ada kelompok keluarga balita, kelompok keluarga remaja, ada kelompok keluarga lansia. Nah, di situ kan bisa melihat apakah kalau misalnya dari satu sisi, ini tujuannya untuk apa dibentuk kelompok-kelompok keluarga ini. Nah, dari situ apakah misalnya implementasi program keluarga ini baik BKB, BKR atau BKN ini sudah sudah sesuai dengan tujuan atau yang diharapkan. Nah, kalau misalnya belum, apakah ini kendalanya ada di mana? Apakah misalnya di pusat kurang sosialisasi ke daerah, atau misalnya di daerah terkendala misalnya karena tidak ada kader atau misalnya hal-hal yang lain lagi seperti itu, atau misalnya bisa saja misalnya kurang dukungan dari pemerintah daerah setempat seperti itu. Ini bisa juga banyak digali. Dan terkait KB juga, ini juga sudah banyak misalnya. Bisa saja sih ide-ide penelitian ini sama dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, tapi seperti saya kemukakan tadi, ada aspek lain yang bisa digali, tentunya terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini. Nah, itu selanjutnya, ini ya seperti tadi saya katakan, jadi kita melihat dulu program Bangga Kencana ini apa? Ini apa sih yang program Bangga Kencana itu? Nah, ini tentunya tujuannya adanya program Bangga Kencana itu apa? Misalnya, apakah hanya ke KB-nya saja atau misalnya tadi ada kependudukannya, ada keluarganya, dan ada KB-nya, misalnya seperti itu. Bisa juga kita melihat landasan hukumnya. Ini mengacu ke mana, misalnya gitu? Apakah ke undang-undang nomor berapa? Nah, bisa juga kajian terkait dengan regulasinya atau landasan hukumnya. Misalnya undang-undangnya sudah tidak kurang tepat, misalnya gitu. Harusnya ada mencakup unsur apa lagi. Nah, itu kan bisa saja seperti itu. Dan ini juga mengacunya kan bisa ke RPJMN atau Renstra atau misalnya yang lainnya. Nah, di sini juga perlu dilihat sasarannya siapa. Apakah misalnya kan memang sasarannya kan bisa keluarga atau bisa PUS atau BUS, tapi ini sepertinya untuk program Bangga Kencana ada prioritas sasaran, misalnya lebih diarahkan ke milenial. Kenapa misalnya ke milenial? Nah, itu kan bisa menjadi satu bahan penelitian lebih lanjut, misalnya terkait dengan milenial ini bisa dilihat dari alasannya kenapa misalnya milenial, kalau misalnya milenial dihubungkan dengan fertilitas atau misalnya perencanaan keluarga dan sebagainya. Dan ini bisa juga dilihat dari target. Dan tentunya misalnya setiap program itu ada target capaian, misalnya sekian persen, misalnya TFR Provinsi Jambi atau nasional harusnya 2,1 gitu, tapi sekarang misalnya masih 2,4 misalnya seperti itu. Kenapa ini masih belum mencapai? Nah, ini bisa juga dilihat, atau pemakaian alat kontrasepsi seperti tadi, misalnya sekian persen harusnya, tapi misalnya
yang dicapai belum sesuai. Atau misalnya capaian-capaian yang lain, ini bisa juga dilihat. Atau dari komponen-komponennya dari masing-masing tadi, dari ya dilihat dari tadi kependudukan atau dari keluarga. Kan keluarga juga bisa untuk meningkatkan penghasilan, misalnya WUS itu bisa melakukan pemberdayaan. Tentunya pemberdayaan juga tidak asal misalnya melakukan kerajinan tangan atau sesuatu misalnya membuat makanan misalnya seperti itu, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan, ada minat dari si target sasaran. Atau misalnya seperti tadi KB, itu apakah misalnya sekarang ini memang KB masih diperlukan misalnya, atau kenapa misalnya keluarga-keluarga yang milenial sekarang lebih suka anaknya lebih dari 2, itu kan bisa menjadi suatu ide untuk penelitian. Nah, bisa juga di sini nanti dari hasil studi, misalnya membaca literatur hasil-hasil studi orang, misalnya dari situ seperti tadi sudah dikatakan, ternyata timbul ada hal yang belum diungkap lebih lanjut. Nah, dan seperti tadi sudah dikatakan juga ya terkait dengan isu saat ini, jadi dikaitkan dengan isu yang saat ini dan bisa dikaitkan dengan komponen-komponen yang ada di Bangga Kencana tersebut. Nah, setelah kita biasanya misalnya kalau untuk memilih satu ide yang benar-benar akan diteliti, itu biasanya kadang muncul berbagai ide yang muncul. Dan nanti di situ biasanya dibuat mind map, ya seperti kalau dulu itu seperti pohon masalah. Ini masalah-masalah apa yang muncul di situ dan keterkaitannya seperti apa dengan hal-hal yang akan diteliti nantinya. Nah, di situ baru kita memutuskan, oh hanya variabel-variabel ini saja atau misalnya faktor ini saja yang akan dilihat. Dan tentunya tadi kalau kita melihat hasil penelitian orang lain, apa yang masih menjadi gap misalnya untuk mencapai solusi yang diharapkan tersebut. Nah, gap inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Dan dari situ kita bisa melakukan diskusi. Setelah itu baru memilih ide penelitian yang akan digunakan. Mungkin ini berbagai referensi yang saya gunakan. Jadi semua itu ada di sini referensinya. Itu yang bisa saya sampaikan sedikit materi terkait dengan bagaimana memunculkan ide. Mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan dan memotivasi untuk Bapak dan Ibu semakin banyak untuk melakukan penelitian atau kajian terkait Bangga Kencana ini dengan harapan bisa menyempurnakan atau meningkatkan program Bangga Kencana baik di nasional maupun khususnya di Provinsi Jambi. Dan tentunya ini meningkatkan kapasitas para penyuluh program Bangga Kencana juga BKBN. Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih banyak Ibu atas pencerahannya, runtun sekali, runut sekali dari awal. Saya percaya teman-teman di lapangan yang hari ini sempat hadir di sini bisa tercerahkan ya Bu dengan materi Ibu tadi. Kebetulan di catatan saya ada 5 pertanyaan dari 3 orang. Mungkin saya langsung bacakan pertanyaannya ya Ibu. Kita jawab satu demi satu Ibu. Boleh, silakan. Oke, terima kasih.
Pertanyaan pertama, wah ini ternyata nyebrang sampai ke Lamongan ini ternyata pertemuan kita ini, bukan cuma di Jambi ternyata ini, Oh, gitu. Jawa Timur. Pertanyaan dari mungkin ini Mbak Luki Heni Susanti bertanya, ide banyak, data juga ada, yang susah itu pendekatan metodologinya. Apa sudah betul atau tidak pendekatan metodologi penelitiannya, atau sudah betul apa belum cara pengolahan datanya? Bagaimana solusinya sehingga kami belajar lagi pendekatan metopennya? Mohon pencerahan dari Ibu, terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa dari Mbak Luki ya. Ini dari Lamongan ternyata. Dikira ini sekitar lingkup Jambi gitu ternyata. Iya, kayaknya Jauh Jambi ke sama Jawa. Jambi sama Jatim agak dekat, Bu. Oh, Jadinya gitu. Nah, baik. Ide banyak, data ada, tapi masih ragu sepertinya ini ya di metodologinya apakah sudah betul dan apa cara menganalisisnya ya. Tadi ya. Nah, tentunya ini kembali apakah misalnya tadi apa namanya datanya ini berarti kan kalau data sudah ada itu datanya udah bukan melakukan pengumpulan data lagi ya, berarti akan mengolah data sekunder begitu. Nah, tinggal misalnya data SDKI lah sebagai contoh. Ini kan memang data ada ya 2017 misalnya yang terakhir. Nah, data ada, terus idenya banyak misalnya, tapi metodologinya apa sih yang digunakan? Nah, ini kembali misalnya kita lihat yang mau dianalisis itu apanya misalnya. Apakah misalnya tadi mau melihat hubungan antara misalnya atau misalnya melihat determinan fertilitas lah yang gampang misalnya. Melihat determinan fertilitas. Nah, ini kita lihat fertilitasnya itu mau didefinisikan seperti apa. Apakah misalnya dia fertilitasnya tinggi atau rendah, misalnya seperti itu. Misalnya ini contoh saja. Berarti itu kan kategori. Nah, ini untuk analisis datanya. Berarti di sana kalau melakukan analisis inferensial yang multivariat, misalnya contohnya bisa menggunakan analisis regresi logistik misalnya. Kalau misalnya dua cuma tinggi rendah misalnya itu kan regresi logistik biasa, bukan multinomial logistik seperti itu. Itu untuk analisisnya. Nah, kalau misalnya metode karena ini misalnya data sekunder ya metodenya berarti kan dari metodologinya hanya menyajikan apa sumber datanya itu apa, terus nanti dan ditentukan ini yang mau dilihat apa misalnya tadi kan fertilitas. Nah, fertilitasnya apa misalnya? Apakah fertilitas remaja atau misalnya fertilitas keseluruhan dari wanita usia subur gitu. Nah, seperti itu. Nah, tentunya di situ perlu ditentukan yang menjadi populasinya siapa atau terus nanti yang diambil apakah sampelnya siapa begitu. Terus nanti kalau misalnya ini ya ditentukan juga unit analisisnya yang menganalisis karena ini misalnya fertilitas bisa saja analisisnya ada individu wanita usia subur misalnya 15-49 atau hanya tadi seperti tadi 15 sampai 19 misalnya fertilitas remaja begitu. Itu terkait dengan metodologi dan analisis. Jadi kembali kita harus memutuskan dulu mau dilihat seperti apa misalnya apa hubungannya itu. Tadi apakah hanya melihat cuma atau bisa saja misalnya itu kalau tadi kan melihat hubungan, bisa saja melihat perbandingan misalnya antara desa dengan kota gitu, tingkat fertilitasnya seperti apa. Tentu kan alat analisis statistiknya kan berbeda lagi gitu. Atau misalnya bisa saja menggunakan odd ratio gitu, berapa kalinya misalnya di desa dibandingkan dengan di kota. Itu hal-hal seperti itu yang memang perlu untuk seperti tadi saya kemukakan, itu sudah bagus, idenya banyak, tapi perlu ada diskusi misalnya atau diskusi dengan ahlinya untuk mencoba mencari solusi begitu.
ide yang mana ini yang perlu apa namanya diprioritaskan dengan apa yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Itu mungkin. Jadi apa bisa solusinya bisa membaca literatur dengan melihat referensi yang terkait dengan ide yang dipunyai atau diskusi dengan ahlinya. Mungkin itu. Oke, mungkin sum up-nya jadi perlu brainstorming dari macam-macam sumber ya Ibu ya? Iya. Oke, semoga ini bisa menjawab kegalauan dari Mbak Luki. Ya, bisa nanti apa namanya kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan lagi di luar webinar ini bisa menghubungi saya. Oke, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Nanti mungkin akan kita coba hubungi Mbak Lukinya apakah ada pertanyaan lebih lanjut. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya, Ibu izin. Ini dari PLKB salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, dari Kabupaten Bungo, namanya Pak Sahrul Nurin. Pertanyaannya ada 3. Dalam penelitian, apakah ada batasan minimal variabel yang harus dibahas? Kalau PLKB mau mencoba melakukan penelitian yang sederhana dulu, apakah harus mengajukan proposal juga? Ini mungkin teman-teman di tingkat provinsi yang jawab. Pertanyaan kedua, apabila melanjutkan penelitian orang sebelumnya dengan menambahkan variabel tertentu, apakah harus ada izin dulu dari peneliti sebelumnya? Dan pertanyaan ketiga, apakah dengan menganalisa data sekunder dengan beberapa variabel sudah bisa dikatakan karya tulis ilmiah? Monggo Ibu. Saya mungkin meskipun yang pertama itu nanti dijawab oleh provinsi ya Bu. Ya, provinsi ya. Tapi ini ada batasan minimal yang harus dibahas gitu ya, variabelnya. Sebenarnya sih tidak ada batasan, misalnya variabelnya berapa, tapi tentunya ya kalau misalnya kita akan melakukan penelitian biasanya ada tinjauan pustaka dulu, tinjauan teorinya dulu begitu. Kalau misalnya memang di teorinya itu ada misalnya 20 variabel gitu, seperti itu ya kita bisa menggunakan variabel tersebut, tapi tentunya kita kembali apakah data yang akan digunakan data sekunder atau data primer gitu. Kalau data primer kan kita mencari pertanyaan atau variabel kan bisa sesuai dengan yang diinginkan. Tapi kalau misalnya datanya sekunder, kita menginginkan misalnya ada 20 variabel, tapi belum tentu misalnya variabel itu ada begitu. Jadi itu tapi juga harus dilihat nanti dengan ketersediaan data atau misalnya nanti harus hati-hati di dalam nanti yang penting itu membuat kategorinya. Jangan sampai misalnya kategorinya terlalu banyak, jadi ketika dibuat tabulasi silang ini akan banyak sel yang kosong. Nah, yang kedua tadi kalau melanjutkan penelitian orang, apakah harus izin dulu ke ke peneliti sebelumnya? Sepertinya ini tergantung dari penelitiannya. Kalau misalnya memang itu tidak terkait langsung dengan peneliti sebelumnya ya tidak harus gitu. Karena misalnya kita melakukan penelitian sendiri dan mengumpulkan data sendiri, yaitu hanya menambahkan variabel itu saya pikir tidak harus. Tapi kembali kalau misalnya mengutip referensinya itu ya tidak sampai plek misalnya kalimatnya yang peneliti sebelumnya itu dikutip tapi diparafrase, atau misalnya kecuali kalau misalnya menggunakan data penelitian dari peneliti sebelumnya, yaitu tentunya harus minta izin begitu. Karena data itu kan biasanya hak milik dari pengumpul data atau pemilik data sebelumnya. Nah, yang ketiga apa ya Bu? Apakah dengan menganalisa data sekunder dengan beberapa variabel sudah bisa dikatakan karya tulis ilmiah?
Oh iya, oke. Seperti tadi saya kemukakan, sebenarnya bukan apa analisis ilmiah itu bukan ditentukan apakah primer atau datanya sekunder, tapi mengikuti langkah-langkah yang tadi metode ilmiah, apakah itu diikuti begitu. Jadi kalau karena data sekunder itu juga pasti mengikuti, misalnya data sekunder SDKI pasti mengikuti langkah-langkah metode ilmiah seperti itu. Tadi ada pastinya, terus nanti melakukan misalnya pengumpulan data, ada analisis data, seperti tadi yang di lingkaran yang pertama itu. Jadi bukan berarti kalau misalnya analisis data sekunder itu tidak ilmiah. Yang ilmiah atau tidaknya kalau kita mengikuti langkah-langkah ilmiah yang sudah ditentukan. Gitu. Mungkin itu, Bu. Oke, artinya apapun itu bentuk tulisannya, kalau memang sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah, bisa dikatakan karya tulis ilmiah ya, Bu ya? Iya. Oke, terima kasih Ibu. Semoga ini bisa menjawab semua pertanyaan dari Pak Sahrul Nurin. Pertanyaan terakhir dari Bapak Sugiono, PLKB dari Kabupaten Kerinci, berapa jumlah minimal dan maksimal responden yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian? Silakan Ibu. Ini tergantung dari penelitian yang kita lakukan apa. Apakah misalnya kuantitatif. Kalau kuantitatif sebenarnya kalau yang bagus memang penelitian itu bukan berdasarkan sampel, tapi misalnya populasi itu yang bagus karena semua orang itu didatangi dan diwawancara gitu. Nah, tapi tentunya kalau seperti sensus penduduk itu kan idealnya semua penduduk dicacah gitu. Tapi kalau misalnya sensus penduduk itu dilakukan setiap tahun, itu berapa biayanya dan ini juga sepertinya agak berat. Waktunya juga ya, Bu ya? Iya, waktunya juga. Belum selesai misalnya mempublikasi data yang tahun ini udah harus sudah muncul lagi. Gitu. Nah, harapannya jadi sumber data itu sebenarnya kan ada registrasi juga selain sensus atau survei. Nah, idealnya memang data itu diperoleh dari registrasi. Karena setiap kejadian, misalnya kejadian kematian, kejadian kelahiran, itu kan langsung dilaporkan atau migrasi. Jadi sudah setiap orang kan pasti tahu gitu, dan harusnya seperti di negara maju itu setiap pergerakan penduduk itu kan jadi terlaporkan ya, seperti itu. Nah, terkait dengan keterbatasan tadi dana dan waktu, tentunya maka ada yang disebut penelitian yang menggunakan survei, pengambilan sampel. Nah, sampel memang idealnya ya tadi banyak, tapi kan kembali waktu dan dana atau tenaga juga. Tentunya ini tidak bisa misalnya seperti di nasional gitu, SDKI itu sampel, tidak mungkin misalnya semua. Kualitasnya sebut. Iya, gitu. Nah, dari situ juga kalau misalnya datanya data sekunder menggunakan data SDKI, ya tinggal sampel yang sudah dikumpulkan oleh SDKI itu tinggal langsung digunakan. Tapi kalau misalnya menggunakan kita melakukan penelitian sendiri, memang ada batasan tertentu minimal sampel. Jadi kenapa ini harus ada minimal sampel? Ini tentunya terkait dengan nanti terutama di penelitian kuantitatif. Karena kuantitatif kan biasanya berhubungan dengan analisis statistik nantinya. Nah, ini kalau misalnya sampelnya cuma sedikit, 10 seperti itu, nanti analisisnya dibuat tabel dan sebagainya, itu kan nanti banyak sel yang kosong seperti itu. Apalagi misalnya kategorinya banyak, misalnya tingkat pendidikan tidak dikategorikan misalnya rendah, sedang, tinggi, tapi ada yang tidak sekolah, misalnya tidak tamat SD, SMP, STP, D3, nah seperti itu pasti akan kosong. Dan biasanya kita mengikuti minimum sampel dari statistik. Ada yang mengatakan misalnya 35, misalnya 30 atau 35, seperti itu.
Tapi kalau misalnya lebih banyak dari itu akan lebih bagus misalnya, karena analisisnya akan lebih baik lagi gitu. Karena ini kan harapannya akan melihat generalisasi lah, kalau cuma mengambil sampel kuantitatifnya sedikit, kesimpulannya kan nanti hanya berdasarkan sampel yang diperoleh itu saja. Jadi kesimpulannya bisa mencerminkan apa yang menjadi masalah apa yang diteliti seperti itu. Nah, sudah ya. Nah, kalau mungkin itu Bu, karena yang penting itu juga ketika mengambil sampel, kita juga harus hati-hati dalam menarik kesimpulan. Karena jangan sampai misalnya sampelnya cuma 100, tapi ditarik kesimpulan menjadi provinsi, misalnya seperti itu. Nah, itu juga harus hati-hati. Karena sampel yang kita ambil bisa jadi misalnya hanya ruang sampelnya yang sebelah kiri misalnya, tapi belum mencerminkan yang kanan atau misalnya yang lainnya. Atau misalnya sebenarnya kalau saya pribadi kurang setuju dengan adanya weight ya Bu. Kan misalnya 1 orang tapi dianggap sama dengan 10.000 orang seperti itu. Karena kan sampel biasanya kecil. Pembobotan ya Bu. Pembobotan. Itu jadi seolah-olah jadi seperti jumlah penduduk yang sebenarnya seperti itu. Karena kenapa saya agak kurang setuju, misalnya saya perempuan, ibu perempuan, tapi kan tidak sama gitu, tapi dianggap sama begitu karakteristiknya. Nah, seperti itu. Jadi itu kalau minimumnya kita mengikuti minimum sampel yang untuk analisis statistik, dan tentunya ini juga ketika mengambil sampel ada rumus sampel kan biasanya. Nah, itu rumus tergantung dari rumus sampel populasi, ada yang menggunakan populasi nanti berapa dimasukkan ke rumus sampel itu, nah baru nanti diperoleh sampel yang harus kita gunakan berapa ya. Itu biasanya kalau melakukan penelitian sendiri seperti itu. Nah, itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif ya tentunya biasanya kita melihat tergantung dari aspek dan tergantung dari ide penelitian yang dilakukan. Kalau memang bisa mencari respon atau key informannya cukup banyak, ya bisa minimal misalnya 5 seperti itu juga sudah cukup banyak begitu. Dan tentunya di sini yang perlu lagi untuk kualitatif ada, kalau misalnya wawancara mendalam kan ada triangulasinya ya antara key informan yang kita wawancara seperti itu. Jadi bisa ada untuk validasinya seperti itu. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Ibu. Intinya semua tergantung kepada penelitiannya ya Bu. Jumlah sampelnya berapa, minimal berapa, maksimal berapa, dan jenis penelitiannya seperti apa. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Spiono. Ini ternyata masih nambah Bu, masih bisa Ibu di sini? Kenapa? Ada satu pertanyaan lagi tambahan Ibu. Silakan. Oke. Dari Pak Tarmuzi, dalam melakukan penelitian, apakah perwakilan ini mungkin lebih ke perwakilan Bu pertanyaannya. Dalam melakukan penelitian, apakah perwakilan menyiapkan pembimbing seperti halnya pembimbing skripsi agar karya penelitian mempunyai nilai yang lebih baik? Mungkin saya mohon bantuan dari Ibu Kabit Ladbang untuk menjawab, atau dari peneliti kita, silakan Mbak Iis. Terima kasih Bu Nanda. Kalau untuk pendampingan, kalau secara resmi kita tidak ada. Tapi kalau misalnya ada permintaan, mungkin kita konsultasi semacam itu, kita bisa. Oke, intinya kegiatan khusus untuk pendampingan tidak ada, tapi jika yang bersangkutan mau bimbingan, dipersilakan gitu ya, Mbak Iis ya. Oh, sepertinya lagi jaringan. Storing dari ruangannya sepertinya, Bu.
Sepertinya sejauh ini pertanyaan yang masuk sudah terjawab semua, Bu. Di kolom chat sudah terjawab, di kolom question and ask juga udah terjawab. Mungkin sebelum kita penutupan atau Ibu kita sampai di akhir pertemuan kita, mungkin saya bisa dengar closing statement mungkin dari Ibu, tips and tricks seperti apa nih buat teman-teman di tingkat kabupaten, karena ini kan teman-teman PLKB kita ada yang di kecamatan, ada yang di desa. Mungkin seperti apa mereka harus memulai mencari idenya atau seperti apa sehingga yang Ibu sampaikan tadi bisa jadi pegangan buat teman-teman di lapangan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Ini buat teman-teman di lapangan. Tadi Ibu menyampaikan ada yang level desa ya. Iya, ada Bu. Kecamatan, kabupaten, kota. Nah, tentunya jadi jangan merasa putus asa dulu, tetap semangat bahwa pasti bisa gitu. Yakin ya bisa. Karena sebenarnya ide penelitian itu ada di sekeliling Bapak dan Ibu, di sekeliling teman-teman di desa, di kecamatan atau kabupaten. Nah, seperti tadi misalnya ide banyak, data ada gitu, tapi ini metodologinya bagaimana begitu? Atau misalnya analisis datanya seperti apa? Yang penting sekarang punya ide dulu, kumpulkan ide, dan itu kan biasanya ada grup ya, pasti kan PLKB itu juga ada grup. Nah, biasanya aktif di grupnya masing-masing. Nah, ya bisa, misalnya kalau tidak bisa sendiri kan bisa kolaborasi, misalnya kerjasama ya Bu, maksudnya antar peneliti ya. Ya, nah dari situ misalnya tadi kan juga ada pertanyaan, misalnya apakah ada pembimbingan karena ini misalnya melakukan penelitian ya, tentunya kan misalnya, aduh ini bingung membuat proposal atau misalnya itu harus bagaimana selanjutnya setelah ide misalnya ternyata di satu kelompok diputuskan. Nah itu kan bisa mungkin bisa tadi karena ada Bu Iis bilang ya bisa ada pendampingan, kan bisa saja bertanya gitu seperti itu. Mungkin dari provinsi bisa mengakomodir, misalnya harus menghubungi siapa begitu untuk berkonsultasi lebih lanjut, kan bisa ada pengarahan seperti itu. Atau misalnya kalau yang punya ide kan bisa misalnya ada grup meeting lagi seperti ini untuk membahas, untuk meyakinkan bahwa idenya ini layak untuk diteruskan menjadi penelitian seperti itu. Mungkin itu. Jadi biasanya kalau sendiri memang bingung, sendiri itu bingung. Tapi seperti tadi kan bisa bertanya ke ahlinya atau bisa dengan sesama temannya untuk memunculkan satu ide, membentuk kelompok. Misalnya seperti tadi kan grup pagi itu ada 3 orang. Ya. Nah mungkin itu saja Bu. Berjamaah lebih baik ya Ibu ya. Ya. Terima kasih sudah terbiasa bisa sendiri, itu bisa datang sendiri kok Bu. Oh oke. Artinya mungkin awal-awalnya bareng-bareng dulu, nanti kalau sudah makin lama makin terasa ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu atas pencerahannya sore ini. Mungkin dari teman-teman host ada yang mau bertanya atau dari Mbak peneliti kita ini yang ada di Jambi, kebetulan kita cuma punya satu peneliti Ibu di Jambi. Iya. Ada yang mau ditanyakan sama Ibu Lilis atau kita cukupkan diskusi kita sore ini? Kalau untuk Ibu Lilis mungkin kita yang kegiatan proposal tadi Bu untuk tindak lanjutnya. Jadi nanti kita ada khusus untuk diseminasi. Jadi mohon kesediaannya untuk menjadi reviewer kembali. Itu yang pertama. Kemudian informasi buat Bapak Ibu partisipan yang ikut webinar pada sore ini. Webinar ini tidak hanya 1 kali ini, kita ada 5 kali lagi dan itu secara continue. Jadi hari ini kita dengan tema menggali ide, kemudian nanti selanjutnya memulai menulis, kemudian menulis di media massa, kemudian metodologi penelitian. Jadi kita kontinuitas. Secara maraton ya? Ya, benar. Akan diumumkan pada waktunya nanti sebelum dilaksanakan, beberapa hari sebelum dilaksanakan akan diumumkan kembali. Itu ya Mbak Isya? Ya, benar sekali. Jadi silahkan tunggu informasinya di website atau di media sosial kita. Itu saja, Nanda. Stay tune para teman-teman di lapangan. Oke, terima kasih banyak. Iya, Ibu. Nanda,
Mungkin ini maaf mohon izin karena barusan Bu Iis kan mengatakan bahwa akan ada webinar selanjutnya ya. Ya, Ini mungkin untuk yang teman-teman tadi dari level berbagai level itu mulai dari sekarang menggali ide. Nah, sudah mulai ya Bu ya. ketika webinar selanjutnya kan sudah itu kan sebenarnya sudah Diskusinya jauh lebih enak jadi ya Bu. Ibaratnya jadi nyambung gitu ya Bu. betul. Jadi bagaimana menyusun misalnya menulis seperti itu baik misalnya di koran atau di dalam ilmiah begitu. Mungkin itu. Jadi sudah tahu kalau biasanya kan sudah memulai kan sudah lebih nanti prosesnya lebih gampang gitu. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih banyak Ibu atas kehadirannya sore ini, atas pencerahannya buat saya pribadi, buat teman-teman juga yang di lapangan. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir ya Bu, karena tadi kata Mbak Iis masih akan ada lanjutan-lanjutannya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu narasumber, Ibu Dr. Lilis Terimis Cici. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan mohon maaf selama saya menjadi moderator jika ada kesalahan atau ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya mungkin dari Kabit Latbang mungkin ada final speech Ibu untuk teman-teman di lapangan. Atau mungkin dari Pak Kepala, atau mungkin ini lagi sholat ini, karena di sini lagi di Jambi lagi jam sholat asar Ibu. Ya. Mbak Is, gimana ini kita udah waktu menunjukkan pukul 4 sore, kita sudahi, kita tutup pertemuan kita sore ini. Karena di sini Bu Kabit masih ada, cuma saya nggak bisa lihat videonya. Oke, sepertinya waktu udah menunjukkan pukul 4, Ibu. Ternyata Pak Kepala hadir. Mungkin ada final speech Bapak, silahkan sebelum kita akhir pertemuan kita sore ini. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Terima kasih banyak Bu Lilis yang sudah memberikan pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan saya punya pikiran tadi betul sekali, itu berseri harusnya. Ternyata benar gitu. Jadi dong Pak ya? Iya, saya kira sudah cocok itu. Jadi supaya teman-teman itu ada kesinambungannya, supaya walaupun tadi mungkin ada kalau ada teman-teman yang ingin pendampingan mungkin bisa gitu, mungkin teman-teman peneliti bisa memberikan pendampingan, mungkin WI juga bisa gitu. Tapi kalau kita sudah lakukan berseri nanti, mudah-mudahan ketergantungan itu akan sedikit lah kira-kira gitu. Tapi otomatis pastilah pendampingan, karena kalau di awal-awal ya ini baru pengenalan seperti itu. Walaupun mungkin waktu ya betul, walaupun waktu kita S1 itu sudah menulis sebenarnya, itu kita sudah digodok, tapi kan tahun berapa itu ya? Oke, mungkin itu saja. Jadi saya kira terima kasih banyak kepada host dan panitia yang sudah memberikan pencerahan kepada kita, dan ini pun mungkin bisa seperti Kapita Selekta nanti. Iya Pak, harapannya seperti itulah kira-kira bisa memberikan pencerahan kepada khususnya teman-teman kita yang ada di lapangan. Untuk itu, saya secara pribadi terima kasih banyak kepada Bu Lilis yang sudah menyediakan waktunya. Atau posisi Ibu sangat sibuk sekali dengan kegiatan-kegiatannya, walaupun saat ini hanya webinar, tapi webinar dari 2-3 gitu kan, agak susah juga gitu membagi konsentrasi kita gitu. Nah, mudah-mudahan, tapi sekarang Ibu konsentrasi khusus kepada kita, memberikan bagaimana menggali ide-ide dalam penelitian ini. Mudah-mudahan ke depannya kita masih bisa meminta Ibu jadi narasumber kita di dalam pengkayaan atau pengetahuan kami, khususnya teman-teman di Jambi ini. Mungkin itu Mbak Nanda, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua teman-teman yang ada di pelosok Jambi dan Lurah.
Oke. Berarti Jambi 9 Lurah ya, Pak? Iya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Ibu Lilis atas ketersediaan waktunya buat berbagi bersama kami yang di Jambi. Waktu sudah menunjukkan lewat 3 menit dari pukul 4. Sekali lagi saya selaku moderator sore ini mohon maaf apabila selama membersamai Bapak Ibu sekalian ada salah-salah kata dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Terima kasih luar banyak. biasa. Terima kasih. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya izin pamit ya Bapak dan Ibu. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Terima kasih sama-sama banyak Ibu Ibu. Lilis. Terima kasih banyak Bapak. Kita di Jambi udah jam pulang Pak. Ini Ini sudah belum ditambah. masih 30 menit. Iya di DKI belum. Oh ini ada Ibu Kabit. Maaf Ibu. Masih habis sholat ya Bu ya. Monggo Bu. Bu Lilisnya mau pamit. Tadi Pak Kepala udah. Monggo Ibu Kabit. Mungkin ada sedikit kata buat Ibu Lilis. Maaf sebelumnya ini Bu tadi lagi sholat. Ya. Mungkin halnya dengan Pak Kepala juga, saya mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Lilis yang sudah menyempatkan untuk dapat memberikan pencerahan kepada kami juga teman-teman yang ada di lapangan yang ternyata bukan hanya ada di Jambi, tetapi juga dari luar Sampai Jawa Timur. Iya. Dan tentunya kami berharap nanti Bu Lilis bisa terus mengawal, bisa terus membantu kami memfasilitasi terkait juga dengan dengan pembimbingan kepada teman-teman semua yang ada di lapangan, khususnya itu Ibu. Mungkin itu. Lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu, makasih Bapak. Kita bertemu di webinar selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat orang Jambi. Kasih.